Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Musana Inspira, apa kabar? Kita kembali berjumpa lagi dalam podcast hari ini. Ada Bincang Pendidikan kerjasama Radio Pesona bersama Dikpora Wonosobo. Dan di edisi hari Jumat 31 Mei 2024 bersama saya Eka tentunya. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang tema kita hari ini, yaitu keterampilan guru dalam penerapan kurikulum merdeka. Kali ini kita sudah bersama Ibu Yunina Resmi, ini dari pengawas SD Korwilcam Kecamatan Kertek. Dari ada Ibu Dr. Yunina Resmi PMPD. Akan saya sapa dulu, selamat siang Ibu Yunina, apa kabar? Baik banget, siang. Sehat selalu, ceria selalu ya Bu ya? Sehat alhamdulillah Mbak Eka. Oke, baik. Nah, Bu Yunina ini adalah guru yang terkenal dengan katanya tuh murah senyum, energik dan juga ramah nih Bu, katanya nih Bu. Makasih. Oke, baik. Nah, Bu Yunina, kita akan membahas tema kita tentang keterampilan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka, begitu ya. Ini Bu Yunina sebagai pengawas SD yang mungkin sudah berapa lama Bu menjadi pengawas di SD sendiri itu? Ini kemarin kami diangkat bareng-bareng itu yang pengawas muda bulan Februari awal. Oh, baru di tahun 2024 ini ya. gitu ya. Oke, baik. Dan seperti apa nanti perbincangan menariknya untuk Musana Inspira bisa bergabung bersama kami di 92,1 FM atau WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Bu Yunina, kita kan kali ini pendidikan sudah ada pada kurikulum merdeka seperti itu ya. Nah, mungkin bisa digambarkan dulu nih Bu, sekilas tentang kurikulum merdeka seperti apa sih, apa bedanya dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya gitu. Monggo silakan. Oke, baik Mbak Eka, nih sahabat Pesona FM semuanya ya, di seluruh Wonosobo, bisa juga di area lain juga ya. Salam kenal juga ini. Kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dikpora karena sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi untuk bincang pendidikan dalam edisi kali ini, yaitu tentang keterampilan guru dalam penerapan kurikulum merdeka. Ya. Ini sebetulnya hal yang lagi news banget karena teman-teman guru ini masih ada yang beberapa level grade yang baru saja di tahun ajaran baru ini menerapkan kurikulum merdeka. Oke. Jadi di tahun 2024-2025 ini teman-teman semua khususnya di jenjang SD ini di fase A, B, C kelas 1 sampai 6 itu sudah menerapkan, mengimplementasikan untuk kurikulum merdeka itu sendiri. Oke, berarti jadi bedanya menyeluruh tuh gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya benar. Oke. Jadi bedanya dengan kurikulum yang lalu jelas kalau sekarang kan ini sudah muatan pelajaran, mata pelajaran itu sudah berdiri sendiri-sendiri ya. Kemudian untuk assessmentnya juga lebih variatif ya. Ada diagnostik, assessment formatif, sumatif, dan pembelajaran yang khas di kurikulum merdeka itu berdiferensiasi ini yang lagi news juga. Jadi para guru ini butuh keterampilan skills yang bisa membantu mereka lah untuk bisa lebih nanti menghadirkan pembelajaran yang excited, pembelajaran yang membuat anak-anak lebih menyenangkan sehingga anak-anak tidak bosan juga untuk belajar. Dan sekarang kebutuhan pemenuhan minat bakat semua anak ini bisa di-cover dengan melalui kurikulum merdeka ini. Oke, jadi mungkin banyak yang menganggap bahwa mungkin sebagian besar orang awam gitu ya Bu, menganggap bahwa di kurikulum merdeka ini tidak mementingkan nilai gitu Bu, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bagaimana sih para guru melihat keterampilan anak tidak hanya dari nilai, itu dilihat dari apanya gitu Bu? Iya, berarti bisa saja ini teman-teman itu melalui performanya, bisa berbasis proyeknya, nanti bisa dari dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, dari bagaimana gotong royongnya anak-anak ini, kemudian kreativitasnya. Jadi tidak melulu semuanya karena good mark dan sebagainya, tapi best performance dari anak-anak ketika mendemonstrasikan sebuah materi dan sebagainya ini juga bisa menjadi nilai plus untuk anak ketika dia mendapatkan nilai yang tidak hanya berdasarkan dari pengetahuan saja, tapi bisa dengan keterampilan dan juga sikap keseharian anak-anak. Oke, jadi gitu ya. Mungkin PR-nya lebih kepada gurunya yang harus lebih terampil gitu ya Bu ya. Benar sekali. Ini kayaknya PR yang cukup rumit dan harus dilakukan oleh semua guru untuk menyesuaikan dengan kurikulum merdeka ini. Nah, sebenarnya basic apa sih Bu yang harus dimiliki setiap guru untuk mengampu anak-anak dalam kurikulum merdeka ini? Ya sebenarnya kalau guru-guru kan
otomatis dia fresh graduate ataupun dulu pernah mendapatkan pendidikan ya, otomatis ada yang dari perguruan tinggi dan sebagainya. Saya rasa untuk skill guru dari konsep mungkin sudah matang ya. Tapi ketika nanti Bapak Ibu guru, apalagi Bapak Ibu guru yang baru saja terjun di dunia pendidikan yaitu menjadi guru langsung, itu biasanya mereka masih kadang meraba-raba gitu. Apalagi dengan kurikulum yang baru yang menurut mereka yang sekarang ini kan belum tentu guru itu sudah kurikulum merdeka, masih karena di Wonosobo itu sendiri untuk yang mengimplementasikan keseluruhannya kan baru tahun ajaran ini ya. Walaupun kemarin-kemarin sudah ada guru yang sudah mencoba menerapkan ini. Namun kan kendala-kendala tetap ada. Makanya sebetulnya basic skill yang harus dimiliki para guru ya jelas nanti di perangkat ajarnya harus siap dulu. Kalau ini sudah readiness, anak-anak nanti akan mendapatkan pelayanan yang super prima nih dari para guru. Kalau ininya belum siap, otomatis kan acuan untuk pedoman mereka untuk mengajar kan nggak ada gitu. Oke, nah itu mungkin bagi para guru-guru yang hidup di generasi milenial. Kemudian bagaimana dengan guru-guru yang mungkin mereka sudah dari dulu mengajar tapi sampai sekarang tuh metodenya berbeda banget. Mungkin kayak guru-guru yang di generasi X, generasi baby boomer, mereka harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang tuh gimana, Bu? Nah, kalau sekarang sih para guru sudah menghadirkan kekinian ya. Kurikulum juga sudah fleksibel, sudah dinamis, jadi tetap diupayakan untuk sesuai dengan zamannya. Tidak mungkin kurikulum itu kita pakai kurikulum yang lama juga kan, karena sekarang udah zamannya anak-anak yang memang tadi generasi Z, generasi yang sudah benar-benar untuk mendapatkan informasi aja kan sudah mudah ya, melalui sumber belajar internet mereka sudah dapat. Tapi kan tetap bagaimana belayan sentuhan guru yang memang itu adalah secara anak-anak tetap membutuhkan figur para guru. Saya yakin ya para guru tetap komparasi atau bagaimana agar nanti pendidikan anak karakternya main, kemudian teknologinya juga, tapi tetap ada hadirnya guru gitu. Oke gitu, jadi harus berkolaborasi antara guru, kemudian alat yang digunakan untuk mengajar. Betul. Gitu ya. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Bu, kita langsung saja menuju ke prakteknya. Nah ini keterampilan guru dalam penerapan kurikulum merdeka. Sebenarnya keterampilan ini meliputi apa saja sih Bu? Kemudian apa poin-poin yang diterapkan gitu dalam kurikulum merdeka ini? Baik, kalau keterampilan guru yang nanti akan saya sharingkan ini adalah terkait bagaimana pedagogi guru. Guru itu kan dia benar-benar bisa tahu karakter anak ya. Anak ini dari segi background ekonomi orang tuanya seperti apa, kan dia punya diary book-nya ya, melalui daftar kelas ataupun keseharian anak, daftar anak ini. Dan saya rasa untuk pedagogik ini harus dikuasai semua guru. Apalagi sekarang sudah adanya teknologi masuk, saya yakin guru pun harus tahu nih bagaimana nanti seberapa besar sih persentase efek dari teknologi mempengaruhi anak-anak yang zaman sekarang. Nah, ini bagaimana dia mentransfer ilmu kepada murid juga ini harus dia kuasai benar-benar, karena ini sudah eranya bagaimana ya, kalau bisa dibilang sih anak sebetulnya mudah ya, very easy for get information, bisa dari sumber-sumber internet dan sebagainya gitu. Bahkan sekarang kan sudah ada platform-platform digital yang menyajikan, bahkan udah ada gurunya secara teknologi begitu. Jadi basically sih sekarang mungkin bisa jadi keterampilan yang utama menjadi guru yang di zaman sekarang itu adalah ranah TIK-nya ya. Jadi teknologinya ini sudah banyak sekali yang merambah seperti aplikasi-aplikasi yang harus dikuasai guru dan sebagainya. Ini memang hal yang baru dan harus dikuasai. Ini basicnya seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi memang pada penerapannya sebenarnya tidak terlalu sulit begitu, Bu Yunina? Ya, sebetulnya penerapannya tidak terlalu sulit, asalkan ada kombinasi antara teknologi dengan bagaimana guru itu hadir di dalam kelas. Namun kan bagaimana ya, variasi guru yang mungkin sekarang perbedaan usia itu kan juga mempengaruhi juga. Jadi kan apapun itu nanti adanya teknologi, saya rasa ini hanya tools yang membantu guru. Jadi kalau guru ya tetap guru gitu, harus ada di dalam kelas, harus hadir di depan murid. Nah, tetapi kalau teknologi dalam artian adalah tools. Namun demikian eranya sekarang ini kan sudah kita mulai ada teknologi masuk, kemudian bagaimana aplikasi konten-konten digital, kreator-kreator ini bisa menghadirkan sebuah hal yang tidak pernah mereka atau anak-anak lihat secara nyata, sulit dihadirkan. Kita mau bicara tentang
mengulang sejarah lah ya, purbakala dan sebagainya. Kan anak-anak butuh apa tuh, seperti apa, mungkin dihadirkan augmented reality for example, atau anak-anak bisa diberikan video-video pembelajaran yang kontennya lebih berbobot sehingga nanti anak-anak akan tahu ternyata seperti ini lah fisiknya dan sebagainya gitu. Oke, jadi kalau saya melihat beberapa contoh keterampilan ataupun kreasi dari guru-guru di zaman sekarang itu Bu, banyak dari guru-guru itu menggunakan metode pembelajaran menggunakan kayak konten-konten, dijadikan konten gitu ya, konten dijadikan untuk konten kreator, kemudian mungkin ada ide-ide dari TikTok diajarkan di kepada anak gitu. Ini juga merupakan salah satu keterampilan juga ya ternyata untuk menunjang kurikulum merdeka ini. Iya, betul sekali Mbak Eka. Jadi nanti guru-guru bisa mendapatkan banyak inspirasi ya. Selain sekarang kan kita sudah dihadirkan namanya platform Merdeka Mengajar, PMM. Itu semua bisa diunduh ya di Play Store, kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman Bapak Ibu semuanya dan menggunakan akun belajar Bapak Ibu. Nah, di situ sudah banyak sekali konten Mbak Eka dan sahabat Pesona FM. Di situ ada banyak sekali perangkat ajar sudah ada sebetulnya, kemudian inspirasi video-video kreatif dari para guru yang berbagi praktik baik. Nah, ini bisa menjadi referensi lah untuk para guru untuk meningkatkan skillnya di penerapan kurikulum merdeka. Oke, begitu. Jadi memang kurikulum merdeka yang sebenarnya untuk di Wonosobo baru diterapkan di tahun ajaran ini gitu ya Bu ya? Ini yang untuk kelas 3 dan 6 khusus SD. Oh, kelas 3 dan 6. Kalau kelas yang 1, 2, 4 dan 5 sudah lama, sudah dari awal launching itu sudah ada, sudah menerapkan, namun kan bertahap. Tidak mungkin kan ada kurikulum baru kemudian dipraktekkan semuanya, karena ini hal baru ya, hal baru dan semuanya kan basically dari modul ajar atau dulu namanya RPP itu kan juga baru. Jadi diterapkannya secara bertahap. Oke, begitu. Mungkin kalau nggak bertahap anaknya bakalan kaget gitu ya. Bisa jadi ya, gurunya aja kaget. Oke. Sebenarnya mungkin guru adalah menurut saya itu orang tua namun yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan metode-metode ajar yang semakin kekinian gitu ya Bu ya. Kemudian kalau untuk kurikulum merdeka sendiri apa sih Bu dampaknya bagi si anak? Mungkin anak yang dulu kelas 1 masih menggunakan kurikulum lama sampai kelas 4 udah menggunakan kurikulum merdeka. Mungkin dengan keterampilan guru yang terus bertambah, apa dampaknya kepada anak nih Bu? Kalau saya sih lebih kreativitasnya muncul ya. Jadi anak-anak itu sekarang sudah lebih banyak bagaimana skill life untuk pekerjaan nanti di dunia industri atau Dudi itu akan dibekali benar-benar melalui kurikulum ini. Jadi bagaimana nanti anak bisa berkreativitas, jiwa kegotong royongannya, saling menghargai satu sama lain, dan pendidikan karakter melalui P5-nya ini juga beriman dan bertakwa juga ada di dalam dimensi di P5-nya. Jadi kurikulum merdeka bagus menurut saya, namun karena adanya mungkin kendala di lapangan dan sebagainya ya itu secara teknis ya, kami sebagai guru, saya juga menaungi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah kalau namanya hal baru kemudian ada kendala kan itu hal wajar ya, namun kan kita bisa memberikan solusi-solusi alternatif yang lain agar bagaimana melayani anak dengan baik, tapi kita juga bisa menyesuaikan beradaptasi dengan baik dengan kurikulum yang ada. Baik. Nah, nanti seperti apa sih mungkin keluhan apa sih yang paling banyak curhatkan kepada atau dikonsultasikan kepada Bu Yunina, di mana guru-guru mungkin masih dalam tahap kebingungan dan lain sebagainya untuk menghadapi kurikulum merdeka. Tapi nanti kita break jeda iklan terlebih dahulu. Dan nanti juga kita akan membahas salah satu karya inovasi dari Ibu Yunina, ada Si Panca. Nah, itu seperti apa nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap stay tune, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dialog hari ini. Pesona Inspira masih di dialog hari ini dan kita masih bersama Ibu Yunina. Ini dari pengawas SD Korwil Camkertek dengan tema kita keterampilan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Dan monggo yang mau bergabung lewat via WhatsApp sudah ditunggu ya di 0823 2383 9996, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu Yunina, nanti akan kita bahas setelah materi kita selesai gitu ya. Pesona Inspira tahu nggak, di Eka spill sedikit ya, bahwa Bu Yunina ini adalah pernah
menjadi wakil Jawa Tengah dalam Olimpiade Guru Nasional atau OGN tingkat nasional yang bahkan sampai membawa Bu Yunina ke Belanda nih Bu. Wah, Amin, ini cerita ya. yang sangat luar biasa. Nanti kita boleh diceritain di akhir acara ya Bu boleh, ya. Mbak Eka. Kita kali ini ke materi dulu nih. Tadi kalau kita membahas tentang keterampilan guru. Nah, mungkin kalau kita membahas tentang keterampilan apa saja yang tadi sudah harus dilakukan. Nah, kemudian Bu Yunina ini mungkin sudah banyak berhadapan dengan guru-guru yang menerapkan langsung keterampilannya kepada siswanya dan berkonsultasi seperti itu. Nah, seperti apa sih Bu contoh nyata yang bisa dilakukan atau bisa diterapkan dari para guru mungkin yang sedang mendengarkan di rumah, baik itu guru yang sudah cukup lama mengajar ataupun yang baru fresh graduate untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Monggo silakan. Oke, baik Mbak Eka. Jadi pada talk show atau bincang pendidikan kali ini ya, kita bicara tentang keterampilan guru. Nah, ini kan mungkin para guru sudah pada mendengarkan karena banyak sekali nih ya Mbak ya, udah stay tune nih di Pesona FM ya. Ini yang pertama adalah kita bahas keterampilan untuk menyusun perangkat ajar. Perangkat Ya, ajar. perangkat ajar itu bisa dalam bentuk modul ajar, bisa bahan ajarnya, kemudian keperluan-keperluan guru yang akan nanti di-show-kan, Oke. di-action-kan di depan para murid. Wah. Nah, ini keterampilan ini juga harus dimiliki Mbak Eka, karena ini kan membuat acuan pedoman untuk guru ini mengajar di depan murid. Oke. Kalau acuan pedomannya belum jadi, masa sudah mengajar kan juga Oke. lucu sekali kan. Makanya dengan adanya perangkat ajar ini dimungkinkan mungkin di bulan-bulan Juni akhir ya, sebelum Juli ini tahun ajaran baru mulai buka. Nah, ini para guru mempersiapkan untuk modulnya, kemudian bahan ajarnya, atau nanti bisa juga menyinggung tadi media-medianya Oke. dan juga alat penilaiannya atau assessmentnya. Oke, nah Gitu. biasanya kalau untuk guru-guru sendiri menyiapkan bahan ajarnya itu untuk 1 semester atau 1 tahun atau bahkan tiap minggu, tiap hari gitu Bu? Ya, biasanya para guru memudahkan atau karena banyaknya aktivitas, jadi biasa ya bisa 1 bulanan atau 1 semester seperti itu sudah siap beliau. Oke, jadi tergantung dari si guru tersebut gitu ya Iya, untuk betul. mempersiapkannya. Betul. Wah, jadi mungkin tidak sembarangan ya. Jadi guru hanya sekedar mengajarkan materi itu tidak. Jadi gurunya pun sudah belajar Benar dulu ya, gitu ya. belajar dulu. Belajar dulu, wah luar biasa. Jadi presentasi di depan anak-anak ibaratnya gitu ya Bu Iya, ya. iya. Oke, dan selanjutnya mungkin kalau tadi sudah dicontohkan langsung begitu ya, menyiapkan bahan ajar dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke media keterampilannya nih Bu. Nah, kalau tadi saya sudah spill sedikit bahwa Bu Yunina ini punya yang namanya inovasi Si Panca. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu media keterampilan juga ya Bu ya? Sangat-sangat bisa Mbak Eka. Jadi guru itu nanti bisa belajar sendiri atau bisa ikut webinar, diklat atau apa tentang pembuatan media interaktif. Oke. Ini banyak loh sekarang di PMM itu sudah dibuka webinar gratis. Nanti kalau selesai ya selain dapat ilmu ini juga dapat sertifikat dan tentunya nanti bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu guru ini perlu diinformasikan juga ya, karena PMM menyediakan webinar, ini juga sekarang komunitas-komunitas belajar di sekolah ataupun antar sekolah ini sudah mulai bermunculan di Wonosobo. Jadi hebatnya adalah mereka saling bertukar praktik baik, jadi saling menginspirasi satu sama lain. Nah, sama halnya ketika mereka membuat media, Oke. bisa media manipulatif yang dipegang anak-anak langsung nyata, benda nyata, atau media ini berbasis teknologi. Oke. Jadi sama ya, misal kayak kemarin ini banyak sekali Kombel membahas tentang Canva. Nah, pemanfaatan Canva dalam pendidikan itu atau pembelajaran itu sekarang sudah mulai dipraktekkan para guru. Jadi guru-guru sekarang kalau ditanya ini presentasinya atau medianya dibuat dari apa Bu? Saya tanya seperti itu, Bapak Ibu guru menjawab dari Canva. Oke. Nah, kenapa Canva? Ya karena ini satu menguasai, yang kedua memang bisalah untuk para guru untuk mempelajari karena tidak terlalu begitu rumit. Ribet gitu Nah, ya. ribet. Kalau yang aplikasi mungkin software-software yang terlalu tinggi, high level ini bisa untuk pengembang atau konten kreator yang memang bukan basically guru ya. Iya. Jadi saya rasa guru bisa menggunakan tools yang mudah bagi mereka. Jadi kita juga tidak ada keharusan untuk menggunakan A, B, C, tetapi kita ada pilihan. Mereka bisa memilih mana yang memang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru untuk membuat atau mendesain media ini. Nah, untuk Si Panca ini sendiri ini lebih ke bagaimana penerapan pengamalan Pancasila ini Mbak Eka. Jadi sehingga waktu itu 2018 ini waktu di BPIP ya, BPIP itu melihat dari track record medsos saya yang dilihat. Jadi Oke. bagaimana nanti kebermanfaatan si media ini untuk
anak-anak. Nah ternyata setelah anak-anak menggunakannya itu efek besarnya adalah mereka lebih ke pembiasaan. Jadi yang namanya karakter itu kan bukan secara konsep apa yang dimaksud dengan, nah itu kan sudah tidak lagi ya. Tapi bagaimana anak itu betul-betul mengimplementasikan, mengaplikasikan karakter-karakter anak-anak ini melalui si Panca ini. Begitu. Oke, nah ini katanya Bu Yunina ini menciptakan inovasi si Panca ini terinspirasi dari pendidikan yang ada di Jepang nih Bu. Nah bener ini, banget, ini ya. selain ke Belanda pernah ke Jepang juga dalam Betul. rangka apa nih Bu? Iya, dulu itu mewakili Indonesia dalam rangka help teachers to see the world, atau bantu guru untuk melihat dunia. Jadi karena saya kurang melihat dunia saat itu, jadi mewakili Indonesia untuk bisa melihat dunia lagi. Apalagi yang lain belum melihat sama sekali ya Bu. Wah Eka, jadi ketika saya ke Jepang itu saya melihat lebih ke culture, bagaimana adab kesehariannya. Jadi kalau kita lihat dari segi positif ya kan Mbak Eka ya. Jadi bagaimana anak itu budaya mengantri, kemudian anak itu kan ada di semua pengamalan Pancasila. Budaya mengantri, kemudian menghormati orang yang lebih tua, dan di situ juga bagaimana anak-anak itu terbiasa kalau di dalam train atau kereta api itu mereka jarang menjinjing tas itu di belakang. Kalau di belakang itu gitu ya Bu? bukan diletakkan, tapi malah dia di depan ini kemudian dipeluk. Buat apa? Agar tidak mengganggu orang yang lewat. Nah, itu ada hal yang memang membuat saya tergelitik ya untuk membuat sesuatu hal yang bagaimana sih kalau ini diadopsi di Indonesia. Karena anak-anak sekarang kan sudah zamannya teknologi, karakter mulai turun, kemudian budaya-budaya culture kalau kita orang Jawa ya. Culture Jawa itu udah mulai memudar. Bagaimana kalau saya membuat gebrakan melalui aplikasi ini? Ternyata dilihat oleh BPIP, semua track record lengkap. Kemudian saya diundang lah untuk mendapatkan penghargaan saat itu 2018 menjadi ikon prestasi Pancasila Nasional Indonesia. Wah, luar biasa sekali Bu Yunina. Ini masih diterapkan terus sampai sekarang untuk si Panca ini itu Bu? Alhamdulillah saya share ke guru-guru karena sekarang udah pengawas. Jadi karena udah pengawas ya udah nggak berinteraksi dengan siswa kecuali itu, maka teman-teman guru coba pakai nih seperti ini dan sebagainya. Ternyata teman-teman ya udah gampang, ini simple dan sebagainya gitu. Jadi si Panca ini adalah penerapan pembelajaran materi PPKN, betul ya Bu Pengamalan ya? Pancasila, Pengamalan betul. Pancasila PPKN, yang biasanya dianggap bosen nih harus ngapalin Pancasila, nilai-nilai Pancasilanya apa aja dari pasal 1 sampai pasal 5. Nah ini bagaimana penerapannya, buktinya pada anak nih Bu untuk dari aplikasi itu? Jadi di aplikasi itu anak-anak nanti menerapkan apa kesehariannya, itu jujur apa adanya yang mereka. Jadi kita tidak ada grade rating harus menerapkan ini semuanya, nanti mengada-ada seolah-olah anak-anak wah aku mau semuanya agar dapat bintang banyak, itu bukan. Tapi apa yang sehari ini kalian lakukan itu kalian klik saja di aplikasi si Panca. Kalau tidak dilakukan ya tidak usah diapa-apakan. Dan itu memang hari ini kalian tidak melakukan itu. Contoh misalkan ada upacara. Nah, anak-anak kan ikut upacara ya, jiwa nasionalisme ya. Maka dia ada di situ, diklik lah mengikuti upacara setiap hari Senin atau upacara ini kan hampir ya tanggal 1 Juni ya lahirnya Pancasila. Nah, contohnya seperti itu. Jadi memang mungkin kayak pengamalan Pancasila tapi yang lebih ke aksi nyatanya, realnya gitu ya Bu ya. Aksinya. Tanpa harus menghafalkan silasi nilai-nilainya apa saja gitu. Kayaknya ini curhat ya. Curhatan. Oke, sangat luar biasa Busana Inspira, dan kita akan beralih ke pertanyaan dulu yang sepertinya sudah pada masuk nih. Ini selamat siang dari Ratih, saya adalah salah satu guru. Ini mau tahu dong Bu, boleh solusinya. Ini saya adalah guru yang kesusahan membuat modul ajar nih katanya nih. Gimana ini untuk solusinya? Silakan Bu pengawas. Baik Bu Rati, salam kenal ya. Di modul ajar itu kan dokumen yang memang harus dipersiapkan Ibu ya saat mau mengajar dan Bapak Ibu guru semuanya. Namun jika ada kendala dalam penyusunannya, itu biasanya kalau di kurikulum Merdeka itu bagaimana membreakdown dari CP, capaian pembelajaran, menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu dulu mengenal silabus, kalau di RPP zaman kurikulum 2013 ya. Sekarang ini kita ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian nanti ini ATP adalah kumpulan dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran banyak itu jadi ATP, jadi alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana Ibu kok merasa kesulitan, ada di sebelah mana kesulitannya? Nah, mungkin ini bisa jadi Ibu belum pernah mengikuti seminar atau webinar tentang penyusunan perangkat ajar
yaitu modul ajar, bisa jadi satu. Yang kedua, kalau memang ibu tidak ada akses untuk ke situ, bisa membuka PMM. Di situ ada pelatihan-pelatihan juga guru untuk membuat perangkat ajar, modul ajar, bahan ajar dan sebagainya itu ada. Nah, ini mohon ibu, yang penting di situ ada tujuan pembelajarannya di dalam modul ajar, kemudian ada langkah-langkah kegiatan. Tips di langkah-langkah kegiatan ini adalah yang lagi news kalau di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, bisa project based learning atau problem based learning. PJBL, PBL yang lagi ngetren nih berdiferensiasi. Jadi kalau tadi Mbak Eka tanya apa sih kendala atau keluhannya teman-teman nih, biasanya di berdiferensiasinya ini. Karena Bapak Ibu guru merasa bahwa wah ini dalam satu kali waktu tapi ada diferensiasi konten, proses, produk. Wow, aku jadi bingung. Nah, gitu kadang seperti itu. Tapi setelah ini demi sedikit saya berkunjung ke sekolah-sekolah kemudian meluruskan ini loh berdiferensiasi seperti ini dan tidak harus semua diferensiasi itu dimunculkan dalam sekali waktu. Jadi bisa kontennya aja, produknya aja atau prosesnya. Kemudian Bu Rati, komponen yang ketiga yang paling penting di dalam modul ajar adalah assessment. Assessment itu kalau Bu Rati selama ini merasa bahwa assessmentnya mau pakai apa lah, ini bedanya adalah kalau yang diagnostik itu untuk mendiagnosa sejauh mana kemampuan anak dengan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang akan diberikan, untuk mengukur mana yang sudah paham, mana yang paham sebagian, mana yang belum paham. Nah ini jadi Bapak Ibu guru bisa melanjutkankah ke CP selanjutnya atau tidak. Nah kemudian untuk diagnostik ini juga bisa untuk bagaimana kesiapan anak untuk belajar, readiness-nya ini sudah siap belum sih untuk belajar, minat bakatnya sesuai atau tidak, gaya belajarnya seperti apa, apakah ini anak termasuk yang suka audio atau visual atau audio visual, ini kan beda-beda ya. Kadang dalam sebuah satu sekolahan atau satu kelas itu kan pasti akan different things ya, anak-anak sukanya dengan musik, ada yang anak suka dengan seni ini dan sebagainya. Nah di kurikulum Merdeka ini dihadirkan bermacam-macam variasi ini untuk melayani kebutuhan anak. Nah ini Bu, jangan bingung karena modul ajar untuk kurikulum Merdeka itu ada 3 pilihan. Satu bisa membuat sendiri, yang kedua bisa mengambil dari yang sediakan pemerintah kemudian dimodifikasi, atau pakai aja yang sudah ada dari pemerintah gitu. Jadi tidak perlu bingung Mbak Eka. Sebetulnya kalau bingung itu berarti beliau mau buat sendiri. Nah tapi tidak apa-apa, malah itu juga bagus sekali ya, berarti ori bikinan Ibu Ratih. Nah tapi kalau misalnya masih belajar, tahapan belajar, bisalah mengunduh dulu dari PMM kemudian dimodifikasi modul ajarnya sesuaikan dengan kebutuhan atau karakter sekolah, kemudian bisa diaplikasikan di pembelajaran. Jadi memang kalau modul ajar sendiri memang ada yang sudah ada dari pemerintah, tinggal bagaimana memodifikasi untuk diajarkan kepada anak gitu. Betul, ya Bu ya. Nah itu mungkin sebagai salah satu kendala yang mungkin banyak dicurhatkan juga kepada Bu Yunina ya Bu ya. Iya, betul. Nah kalau Bu Yunina sendiri dalam melakukan pengawasan gitu ya untuk di Kecamatan Kertek gitu ya Bu, ini sebenarnya bidang apa saja sih Bu yang diawasi? Apakah hanya gurunya dalam rangka mendidik anak di kurikulum Merdeka atau mungkin dari sekolahnya sendiri ada yang harus disiapkan nih Bu? Nah kalau di kurikulum Merdeka ini saya lebih ke pendampingannya Mbak Eka. Jadi bagaimana nanti kepala sekolah dalam membuat atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini atau kurikulumnya itu sendiri, apakah sudah nanti match akan dijalankan di next year ini atau nanti belum cocok atau ini nanti sesuai tidak kebutuhan sekolah. Jadi saya mendampingi bagaimana, nah ini saya sudah selesai nih Mbak. Jadi kurang Senin ini besok itu saya sudah mendampingi semua sekolah itu untuk workshop penyusunan kurikulum. Nah kurikulum ini sekarang kita KOSP namanya, kurikulum operasional satuan pendidikan. KOSP ini teman-teman sudah menyusun tapi perlu di workshopkan, dan saya di situ diundang sebagai narasumber juga untuk memantapkan lagi nih kurikulum kita di sekolah ini mau dibawa kemana, kurikulum Merdekanya bentuknya seperti apa. Nah ini ada brainstorming, ada curah pendapat, ada diskusi. Nah ini tugas pengawas ada di sini untuk sementara waktu di tahapan awal ini ya, dan pengawas itu sendiri nanti siklusnya ada 4 ya Mbak ya dalam 1 tahun. Itu nanti juga merencanakan apa yang akan diawasi di pendampingan ini. Kemudian di sekarang ini tahapan merencanakan pendampingan dari satuan pendidikan itu kita dampingi betul-betul. Apakah nanti program di tahun 2024-2025 yang akan dilakukan sekolah seperti apa lah, kita pantau, kita monitor. Nah kalau sudah menjadi sebuah dokumen KOSP, kurikulum, nah itu nanti kita akan menagih nih janjinya. Di situ ditulis ada pembiasaan pagi, literasi. Tiba-tiba saya monitor, oh seperti apa nih. Nah, itu ya. Jadi senangnya tuh ya, senangnya tuh keliling ya.
Sekarang udah nggak ngajar, jadi ya pengen ketemu anak-anak karena memang dulu daily activity-nya suka lihat anak dengan keceriaannya ya. Anak SD kan lucu-lucu ya. Iya. Jadi kalau keliling ya suka seneng lihat anak, kemudian baru belajar apa dan sebagainya, interaktif juga. Tapi lebih ke bagaimana mendampingi kepala sekolah untuk menyusun programnya. Oke, baik seperti itu. Untuk di Kertek sendiri ini mengawasi berapa sekolah nih Bu, jumlahnya masih ratusan ya Bu ya? Enggak banyak kalau SD karena ini kan Oke. kita sudah dibagi ya sama Bapak Kepala Dinas, itu kan kita sudah dibagi per kecamatan Oke. ya. Kemudian di kecamatan itu ada berapa, nah nanti dibagi banyaknya pengawas. Oke. Jadi tidak terlalu pusing gitu ya. Bayangannya setiap satu sekolah aja kayak gitu Iya, prosesnya, benar. lagi banyak gitu ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan seputar orang tua bagaimana dengan kurikulum merdeka. Ini kayaknya menarik dan banyak menjadi permasalahan orang tua, bagaimana mereka harus bersikap gitu Bu. Nanti kita akan bahas juga di segmen berikutnya, tetap di talk show hari ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih Eka temani bersama Bu Yunina dengan tema kita hari ini, keterampilan guru dalam penerapan kurikulum merdeka. Kalau tadi kita sudah berbincang banyak ya Bu Yunina tentang apa itu penerapan kurikulum merdeka, keterampilan guru yang harus dilakukan seperti apa gitu ya. Nah kalau tadi kita pengen bahas tentang orang tua, bagaimana sih yang harus dilakukan ketika anak di sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, apakah di rumah orang tuanya pun harus sama gitu. Tapi sebelumnya sepertinya masih ada satu pertanyaan yang menyinggung tentang cara mengajar nih. Nah ini ada pertanyaan dari Gigi di Garung, mau tanya nih Bu, untuk sekarang guru kan dituntut untuk kreatif begitu ya dengan keterampilan tadi kita ya Bu ya. Nah bagaimana sih kalau masih ada guru yang menggunakan cara mengajar metode lama gitu, apakah masih bisa dilakukan di era sekarang gitu Bu Yunina, silakan. Oke, mungkin ini yang dimaksud adalah metode konvensional ya. Jadi masih kebawa, belum move on dari kurikulum yang lama. Betul. Untuk menjadi beradaptasi dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka. So far kalau dia pakainya misalnya metode masih misalkan dengan metode yang sekarang masih dibutuhkan anak, menurut saya enggak masalah. Maksudnya adalah misalkan hanya ceramah atau apa, tetapi di dalam kurikulum merdeka itu kita basically ceramah itu hanya pengantar nih, hanya memberi instruksi. Nah, jadi anak-anak itu benar-benar guru itu jadi fasilitator bagi anak-anak, dan anak-anak ini yang cenderung lebih banyak bergerak, lebih banyak aktifnya. Jadi student center. Kalau dulu kan lebih ke teacher center ya. Jadi bagaimanapun guru yang selalu ceramah terus, anak kan boring di kelas ya. Tapi kalau sekarang kurikulum merdeka ini diharapkan malah justru gurunya itu ya fasilitator untuk anak-anak, memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Oh anak-anak butuhnya apa? Oh mau percobaan, guru memfasilitasi. Atau anak-anak juga bisa kan membawa sendiri dan sebagainya. Namun jika ada pertanyaan, guru wajib tuh untuk menjawab, menimpali dengan oh ya seperti ini ya, mengarahkan, membimbing. Namun tidak banyak porsinya. Guru tidak terlalu banyak berperan, terlalu banyak nih prosentase untuk terus ceramah terus di dalam kelas gitu. Karena saya pernah ngerasain hal itu dulu ya, dulu aja ini. Betul. Sampai mau tidur saya rasanya gitu, karena kan diceramain terus kan. Ceramah terus kan, aduh pusing gitu. Tapi ketika guru itu memberikan instruction, just instruction buat anak, ini ada LK, yuk kerjain bareng-bareng, atau nanti itu jadi sebuah apa ya, momen untuk anak itu diferensiasi beda-beda kontennya, kan asik tuh. Saya misalnya Mbak Eka nih sukanya nyanyi ya, Mbak Eka di corner nyanyi nih ya. Terus aku di pojok yang beda lagi karena aku sukanya baca. Berarti aku di pojok baca reading. Nah, itu jadi asiknya itu di kurikulum merdeka seperti itu. Ada pemisahan-pemisahan yang nanti ini mengarah ke pendidikan yang memang kayak negara-negara maju. Kalau negara maju itu kan sudah mulai anak-anak ada corner sendiri-sendiri untuk sesuai dengan passion anak-anak, sesuai minat anak-anak. Nah, ini yang diharapkan di kurikulum merdeka. Jadi kalau pakai metode zaman dulu ya sambil dikurangi dikit-dikit lah gitu ya, sambil menyesuaikan dan beradaptasi dengan kurikulum merdeka saat ini. Oke, baik. Jadi memang harus banget menyesuaikan dengan kurikulum sekarang, apalagi menyesuaikan, kayaknya kalau kurikulum merdeka tuh kurikulum yang sesuai dengan zaman sekarang gitu ya Bu ya. Iya, zaman now banget. Zaman now gitu banget gitu ya. Oke, kita lanjut dari Lina di Kalikajar. Mau tanya nih Bu Yuni, tentang orang tua. Ini kalau misal orang tua di rumah ini juga pengen ngajari anak belajar pakai metode kurikulum merdeka. Nah ini gimana caranya nih Bu? Apakah harus sama dengan guru? Apakah orang tua harus belajar sama siapa di mana? Monggo silakan. Ya kalau guru misalnya sama dengan guru susah ya Mbak ya, karena ini kan guru adalah profesi ya, dan dia kan butuh banget untuk apa ya, pendidikan terus dan memang benar-benar bersertifikat. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu di rumah kok pengen untuk mengajar
mengajarkan dengan gaya style ya, style kurikulum merdeka. Ini nanti bisa komunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Di bagian mana nih yang butuh support dari wali murid. Jadi tidak semuanya mungkin karena ini sudah di cover oleh para guru, saya rasa kita percaya aja nih sama guru ya. Namun kan kita tidak lepas tangan gitu aja sebagai wali murid, tetap mengkondisikan anak, mengontrol bagaimana anak ini sudah sampai mana, materi apa, belajar apa tadi dengan gurumu dan sebagainya ya, paling tidak mendampingi lah. Tapi ada nih skill yang harus dikuasai oleh wali murid semuanya nih. Kalau pengen tahu adalah sekarang mulai baca-baca tuh materi-materi terbaru karena ini udah update ya, materi zaman dulu yang mungkin khasnya apa coba Mbak Eka, ini Budi, ini Eka, ini udah banyak saya ya. Budi. Ya. Terus ya itu ada di buku kan. Sekarang udah nggak ada seperti itu. Jadi memang anak-anak itu udah dihadapkan dengan problem solving yang memang nanti anak-anak akan menemukan caranya dia sendiri-sendiri. Nah ini akan dibimbing dan diarahkan ke arah itu sebetulnya. Oke, baik begitu. Mungkin ada orang tua yang sangat peduli dengan bagaimana dia di sekolah, bagaimana keadaan anaknya, kemudian keterampilannya gimana. Tapi juga mungkin ada orang tua yang mungkin tidak begitu peduli gitu ya. Seperti pertanyaan berikut ini dari Mbak Septi di Lenggong nih mau tanya nih, bagaimana sih Bu cara mengubah mindset orang tua siswa supaya nggak beranggapan kalau anak sekolah berarti ya pun monggo kerso lah. Manut gurune mawon aja kapake anake kula ya guys, monggo kula pun manut mawon Bu ngoten. Nah ini mungkin lebih orang tua yang tipenya lost gitu ya Bu ya, monggo lah pendidikan hanya di sekolah, kalau di rumah bebas gitu atau gimana, seharusnya gimana nih Bu? Ya sebetulnya kalau di kurikulum merdeka itu kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. P5 ini kan juga peran serta kontribusi dari orang tua ini bisa dilibatin loh Mbak Eka. Jadi kemarin itu kita ada beberapa sekolah yang mengadakan gelar karya. Nah orang tua itu datang semua di situ. Semuanya orang tua dilibatkan. Entah itu nanti orang tua itu bisa pendamping anak-anak atau nanti bisa memberi support ke anak-anak dan sebagainya. Ada sesekali event-event itu ada istilah parenting. Jadi di mana sekolah itu harus melibatkan orang tua agar orang tua paham dengan kondisi sekolah dan pendidikan yang ada di sekolah. Bahkan pembelajaran, tumbuh kembang anak itu nanti dikomunikasikan melalui parenting. Kalau di Wonosobo sudah banyak Mbak Eka. Jadi saya rasa mungkin yang monggo kerso ini ya masih ada, tetapi kan sekarang sudah mulai gerakan-gerakan parenting dari Bapak Ibu wali murid ini sudah luar biasa. Sampai kemarin saya ini di SD Negeri 2 Ngadikusuman, kemudian di SD Negeri Telogo Dalem di Kecamatan Kertek ini mulai membuat market day dan sebagainya. Dan kami juga punya sekolah penggerak ya, SD Negeri 2 Karangluhur yang di pinggir jalan itu ya, yang sekolahnya tingkat itu. Nah ini juga mau mengadakan ini juga event yang luar biasa, market day buat anak-anak untuk gelar karya. Ini juga jualan melibatkan gitu wali ya, Bu? murid. Iya. Kalau yang bentuknya makanan mungkin bisa beliau anak-anak ya membuat aneka jajanan yang kearifan lokal, atau bisa juga menampilkan tradisi kesenian karena ini anak-anak seneng ya, di sana kan seneng lengger dan sebagainya ya, topeng dan sebagainya. Nah ini biasa mereka tampilkan dan semua anak itu percaya diri, confidence menampilkan apa yang menjadi passion mereka. Ini yang hebatnya di sini, dan orang tua semuanya support. Dan saya yakin orang tua kalau melihat anaknya tampil kan juga bangga kan. Gitu ya. Jadi memang ada kelebihannya tersendiri untuk kurikulum merdeka ini, kayak apa yang diimpikan anak terwujud gitu ya Bu ya, nggak hanya soal masalah nilai matematika yang harus tinggi gitu ya. Jadi luar biasa. Satu lagi Bu, ini dari Jamilah di Seruni. Mau tanya nih Bu, bagaimana sih metode Bu Yunina dalam menerapkan kurikulum merdeka agar anak-anak happy dalam pembelajaran? Nah mungkin dari yang Ibu lihat aja nih, karena cara udah agak ngajar. Apa sih Bu, metode mana yang ataupun yang sudah diterapkan, yang sudah Ibu awasi, yang bisa membuat anak happy, yang bisa membuat anak bahagia dalam pembelajaran? Iya, jadi banyak nih dari teman-teman ini sudah buat game edukatif agar suasana kelas itu benar-benar menyenangkan. Kemudian ada beberapa guru-guru kami ini kan juga konten kreator ya, yang sudah banyak dikirim ke kegiatan-kegiatan kementerian. Kemudian dia juga memiliki kemampuan-kemampuan untuk basic skill untuk membuat kreator-kreator yang memang sekarang itu muncul dari guru-guru muda ya, yang memang sekarang banyak sekali skill mereka untuk membuat sebuah konten yang nanti dibagikan ke guru yang lain untuk menjadi praktik baik. Nah di sini teman-teman kami sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak yang beraneka ragam itu, yang berbeda-beda kebutuhannya. Dan teman-teman guru itu fun ya membuat sebuah media dan sebagainya itu mereka seperti tidak rasa terpaksa dan sebagainya, karena memang agar anak-anak itu seneng, joyful learning, anak-anak seneng, enjoy di kelas, nyaman. Dan saya
Saya sangat bangga sekali sih, saya mengapresiasi karena teman-teman guru itu bisa mengkreasikan sedemikian rupa, dan satu lagi yaitu mereka tetap mengkolaborasikan tools teknologi dalam pembelajaran. Oke. Ini yang membuat lebih hidup ya di kurikulum Merdeka. Oke, baik seperti itu. Nah, ini dengan guru yang penuh dengan keterampilan, dengan menerapkan segala metode-metodenya, juga mungkin harus didukung dengan sekolahnya yang juga ikut mendukung para guru untuk melancarkan aksinya gitu. Betul ya Bu ya. banget, Oke, ya. nah mungkin terakhir nih Bu, apa sih yang ingin disampaikan mungkin Bu Yunina sebagai pengawas kepada sekolah, kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru yang mungkin masih terus belajar untuk menyesuaikan diri, terus berkembang gitu ya untuk mewujudkan pendidikan yang luar biasa di kurikulum Merdeka ini. Silakan. Iya, oke. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi juga ya. Saya sebagai pengawas ya betul-betul apresiasi teman-teman sudah mulai beradaptasi dengan kurikulum Merdeka yang ada. Namun demikian dengan banyaknya kendala atau mungkin Bapak Ibu masih ada yang minimalis di kemampuan skill tentang teknologi untuk mengkolaborasikan dalam pembelajaran, itu tidak masalah. Nanti kita masih ada forum KKG, MGMP untuk bisa membahas bersama-sama apa itu nanti kendala dari yang dirasakan guru, sehingga nanti bisa ada solusi dari teman-teman yang lainnya. Saya rasa untuk kurikulum Merdeka, karena ini juga hal baru tapi memang sudah berjalan namun masih ada banyak evaluasi, ini bisa dijadikan nanti cerminan kita lah bagaimana nanti memberikan pelayanan yang terbaik, tetap utamakan pelayanan yang terbaik untuk anak. Kalaupun memang masih meraba-raba atau masih ada beberapa hal yang belum paham, itu mohon untuk buka di platform Merdeka Mengajar, ada pelatihan webinar gratis atau seminar, dan nanti juga mungkin ada diklat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pasti ya, karena Dikpora pasti mengadakan diklat tentang implementasi kurikulum Merdeka dan juga apa keterampilan skill guru yang harus benar-benar kuasai nih ya di era 2024 ini. Nah, itu mohon untuk diikuti dengan baik dan nanti akan mendapatkan ilmu ini, dan saya rasa ilmu ini harus dipraktekkan dan juga diberikan kepada siswanya. Begitu Mbak Eka. Oke, baik. Nah, mungkin Bu Yunina ini kan jadi idola banyak guru-guru nih, Bu. Nah, Amin. Banyak gak sih kayak bu guru dari luar wilayahnya Ibu dari Kertek yang minta, Bu saya dimintain tolong ini dong, Bu saya konsultasi, Bu saya mau dimentori dong gitu. Kayaknya banyak ya Bu ya. Iya, karena memang teman-teman biasanya tanya ya, walaupun saya di Kecamatan Kertek gitu, kadang kecamatan lain juga tanya gitu, tapi karena memang tanya tentang kedinasan dan juga karena memang ini penting ya, urgent ya, pasti saya akan memberikan balasan respon yang positif juga. Oke, nggak bisa ditolak ya Bu Iya, ya. pasti. Oke, dan mungkin kalau banyak teman-teman yang lain terinspirasi nih pengen cerita curhat sama Bu Yunina, pengen dimentori sama Bu Yunina, nanti kalau mau menghubungi Bu Yunina ada di mana di sosial medianya, silakan. Bisa banget Instagram di @princessyunina atau di WhatsApp boleh lah, saya share juga boleh nih ya. Oke, boleh, silakan Bu. 082 227 977 086. Bisa langsung Oke. WhatsApp dan berikan nama tagnya teman-teman ya, biar saya juga bisa kenalan. Oke, baik. Oke Bu, terakhir dong satu kata untuk pendidikan Bu. Only one word. Oh, Tiga satu kata nih. 3 kata boleh deh, 3 kata. Kayaknya kalau 1 kata kayak kurang gitu ya Bu. 3 kata. 3 kata ya untuk saat ini ya. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan. Menyenangkan. Wah, Oke. luar biasa. Terima kasih Bu Yunina atas kebersamaannya, sangat menginspirasi, dan Sama-sama Mbak Eka. buat yang mau nonton nanti bisa di YouTube kita di Pesona FM Wonosobo, atau bisa follow Instagramnya di Ibu Yunina di Instagramnya Bu tadi Bu. @princessyunina. @princessyunina. Demikian saya Eka bersama Bu Yunina harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.